Sarinah adalah seorang janda tua yang tinggal bersama keluarganya. Putranya, Dadang, seorang profesor universitas, menantu perempuannya, Tukinah, cucunya, Agus, yang merupakan anak band metal, dan cucunya, Siti. Sarinah menjalani hidup yang sangat sulit. Flashback ke masa lalu. Saat itu Sarinah masih muda dan tengah hamil 5 bulan. Namun, pacarnya tak mau bertanggung jawab, sehingga terpaksa ia harus orang diri membesarkan anaknya yang bernama Dadang. Namun, seiring usianya yang semakin menua, dia jadi bersifat keras kepala dan sangat suka mengatur, selalu memberitahu menantunya tentang bagaimana melakukan sesuatu dan sering berdebat. Hal ini menyebabkan banyak stres bagi Tukinah, yang depresi dan harus minum obat. Setidaknya Sarinah tidak berada di rumah seharian. Dia juga bekerja dengan teman masa kecilnya, Tukijo, di sebuah kafe. Kafe ini sering dikunjungi oleh seorang wanita bernama Pak Inem, yang Sarinah anggap sebagai rubah betina. Keduanya selalu berdebat, dan hari ini tidak terkecuali. Pak Inem mengatai Sarinah dan mencoba menggoda Tukijo, sehingga Sarinah akhirnya melompatinya untuk memberinya pelajaran. Dan terjadilah perkelahian ala emak-emak. Tukijo mencoba melerai mereka, yang membuatnya cedera. Ketika dia pulang, putrinya yang bernama Atun memarahinya karena selalu membela Sarinah padahal dia selalu terluka olehnya. Sarinah kebetulan muncul saat itu dengan payung ungunya dan memarahinya kembali karena berbicara seperti itu kepada ayahnya sendiri, menolak untuk meminta maaf atas luka itu ketika Atun memintanya. Sebelum pergi, Sarinah meninggalkan sekantong buah persik untuk Tukijo, dan dia mengikutinya keluar untuk menawarinya tumpangan dengan sepedanya. Tapi Atun tidak mengerti bagaimana Sarinah bisa menjadi teman dekat ayahnya dan tidak tahu bahwa ayahnya alergi persik. Sementara itu, di sebuah studio TV lokal, produser musik bernama Ujang frustrasi dengan audisi hari ini. Semua band baru terlihat dan terdengar sama, terlalu memperhatikan penampilan mereka daripada bernyanyi dengan hati mereka. Asistennya, Parman, menunjukkan bahwa orang muda tidak bisa bernyanyi dengan hati mereka dan mengatakan bahwa mungkin mereka harus menyewa penyanyi lansia di balik layar dan membiarkan anak-anak lip-sync. Keesokan harinya, ketika Sarinah memarahi Tukinah karena salah memasak, Agus mencoba menyelinap keluar untuk pergi audisi, tetapi kedua wanita itu menangkapnya. Tukinah memarahinya karena ia tidak senang Agus menjadi anak band dan melalaikan sekolahnya. Tetapi Sarinah memotongnya dan memberi Agus uang agar dia bisa pergi dan mengejar mimpinya. Setelah dia pergi, Tukinah mencoba memberitahu Sarinah bahwa dia harus membiarkannya bertanggung jawab atas pendidikan anak-anaknya sendiri, tetapi Sarinah tidak mendengarkan. Dia heran dengan Tukinah yang stres, sementara suaminya memiliki gaji yang baik dan dia tinggal di rumah mengerjakan tugas-tugas. Dia pikir Tukinah memiliki hidup yang mudah dibandingkan dengan apa yang harus dia lalui saat membesarkan Dadang sendirian. Sementara itu, audisi Agus dan kawan-kawan tidak berjalan dengan baik. Para pemain musik bermain dengan baik, tetapi vokalisnya tidak bernyanyi dengan baik karena dia menghabiskan sepanjang malam berpesta di klub dan tidak pernah berhenti nyebat. Ketika Agus memarahinya karena tidak menganggap ini serius, dia langsung berhenti. Di malam hari, ketika Sarinah pulang setelah berbelanja bahan makanan, dia menemukan Tukinah pingsan di lantai. Dia segera dibawa ke rumah sakit dan setelah menjalani operasi, dokternya memberitahu Dadang bahwa istrinya perlu beristirahat di lingkungan yang bebas stres. Ketika mereka kembali ke rumah, dia mendiskusikan ide untuk mengirim Sarinah ke panti jompo dengan anak-anaknya. Siti setuju, tetapi Agus tidak. Sarinah mendengar diskusi ini dan meskipun dia kesal, dia menerima nasibnya demi Tukinah. Dadang berjanji padanya bahwa dia akan membawanya kembali ke rumah ketika Tukinah mulai merasa lebih baik. Sarinah jadi sedih dan kecewa setelah mendengar hal yang dikatakan menantu, anak dan cucunya barusan. Dia tidak seperti dirinya yang bersemangat di kafe, dan suasana hatinya kian memburuk ketika dia didekati oleh seorang wanita marah yang keluarganya kehilangan restoran mereka setelah mereka membantu Sarinah bertahun-tahun yang lalu ketika dia masih seorang ibu tunggal yang mencoba bertahan hidup. Mereka memberinya tempat tinggal dan makanan, dan Sarinah membalasnya dengan mencuri resep sup rahasia mereka dan membuka tempatnya sendiri di kota yang sama. Sarinah mencoba meninggalkan kafe, tidak ingin menghadapi masalah ini, tetapi wanita itu telah mencarinya selama bertahun-tahun dan tidak akan melepaskannya begitu saja. Dia melompat pada Sarinah untuk menyerangnya, tetapi Sarinah tidak membela diri, jadi Tukijo yang harus melerai mereka. Sementara dia menahan wanita itu, Sarinah menjelaskan bahwa dia melakukan apa yang harus dia lakukan untuk memberi putranya kehidupan yang baik. Di malam hari, Sarinah sedang menunggu bus sambil menangis ketika dia menerima telepon dari Agus yang menanyakan apakah dia bisa mengajaknya dan bandnya makan malam.
Sarinah menerima dan mereka setuju untuk bertemu di stasiun. Tetapi sebelum pergi ke sana, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mampir ke studio foto yang memiliki potret Audrey Hepburn di jendelanya. Dia memutuskan untuk masuk dan mengambil foto yang bagus untuk foto di altar saat pemakamannya, dan fotografer berjanji akan membuatnya terlihat 50 tahun lebih muda. Setelah selesai, dia naik bus bersama 3 pria muda yang menggodanya. Sarinah sangat bingung dengan ini sampai dia melihat ke kaca dan menemukan apa yang telah terjadi. Dia sekarang kembali ke tubuhnya yang berusia 20 tahun. Setelah mampir ke apotek untuk meminta pil penenang, Sarinah ingat dia seharusnya bertemu cucunya. Tetapi ketika dia tiba di stasiun, dia tidak berani mendekati mereka dengan wajah barunya ini. Mengabaikan panggilan Agus ke ponselnya, Sarinah kembali ke studio foto. Tapi studio foto tersebut tidak ada di sana. Ada sebuah restoran di gedung itu, dan pemiliknya mengatakan dia telah memilikinya selama 10 tahun dan dia belum pernah mendengar tentang studio foto di daerah itu. Sarinah tidak pulang malam itu, yang membuat keluarganya dan Tukijo khawatir. Tetapi polisi memberitahu mereka bahwa masih terlalu dini untuk mengisi laporan bahwa Sarinah telah menghilang. Dia sebenarnya menghabiskan malam di pusat komunitas, dan ketika dia bangun, dia menyadari tubuhnya tidak mengalami sakit pagi yang biasa. Melihat semua wanita tua lainnya membuatnya bertekad untuk tidak menjadi seperti itu lagi, dan dia memutuskan untuk menikmati masa muda yang baru ditemukan ini. Jadi dia pergi berbelanja pakaian baru dan potong rambut seperti Audrey Hepburn, membayar semuanya dengan uang yang dia dapatkan dari ATM dengan kartu debitnya. Setelah itu, dia pergi ke rumah Tukijo dan meminta untuk menyewa kamar yang mereka tawarkan, memberitahu mereka bahwa namanya adalah Oduri. Setelah menetap, dia pergi ke rumah keluarganya dan meninggalkan catatan di pintu untuk memberitahu mereka bahwa dia baik-baik saja. Keesokan harinya, dia nongkrong di kafe Tukijo di mana dia terlihat tidak pada tempatnya karena penuh dengan orang tua. Sarinah memutuskan untuk bernyanyi selanjutnya di karaoke setelah penampilan Pak Inem yang biasa-biasa saja, membuktikan dirinya sebagai penyanyi yang luar biasa yang menaruh setiap emosi dalam suaranya. Penampilannya dilihat oleh Agus, yang datang untuk melihat apakah Tukijo mendengar kabar dari neneknya, dan oleh Ujang dan Parman yang berada di daerah itu mencari bakat baru dan memasuki kafe ketika mereka mendengar suara Sarinah. Setelah lagu selesai, dia menerima tepuk tangan meriah dari kerumunan, tetapi Sarinah lari karena dia takut Agus mungkin mengenalinya. Baik Agus dan Mamat mengejarnya, ingin merekrutnya, tetapi dia tidak terlihat. Kemudian di malam hari, ketika Agus mengunjungi Tukijo di rumahnya, dia menemukan Sarinah di sana juga dan mengambil kesempatan untuk mengajaknya keluar minum. Agus menawari Sarinah untuk menjadi vokalis baru bandnya, dan karena menyakitinya melihat cucunya begitu sedih, Sarinah menerima. Keesokan harinya, Sarinah bertemu band Agus dan ketakutan dengan musik metal dan penampilan mereka. Dia pikir itu semua hanya kebisingan dan yang harus mereka nyanyikan adalah melodi yang lebih ceria. Anak-anak itu tidak terlalu menyukai ide itu, tetapi Sarinah mengedipkan mata dan meniupkan ciuman kepada mereka sudah cukup untuk mengubah pikiran mereka. Mereka pertama kali bermain di taman dan orang-orang sangat mencintai mereka sehingga kotak tip mereka penuh dengan uang. Beberapa hari kemudian, mereka mendapat pertunjukan di sebuah bar di mana para musisi berhenti memakai pakaian meltop dan menyamai Sarinah dalam kelucuan, dan mereka juga sukses di sana. Suatu malam, Ujang menemukan Sarinah berdebat dengan seorang ibu di kereta. Jadi ketika dia turun, dia mengikutinya melalui jalan-jalan, tetapi dia tidak cukup licik dan dengan cepat diperhatikan oleh Sarinah yang mengira dia adalah penguntit. Setelah memarahinya, dia mencoba pergi, tetapi Ujang meraih bahunya untuk menghentikannya karena dia masih ingin berbicara. Ini secara tidak sengaja menurunkan blusnya sehingga Sarinah mulai menangis dan berteriak dan pergi ke polisi untuk menuduh Ujang mencoba menyentuhnya secara tidak pantas. Para polisi membawa Ujang pergi dan begitu mereka cukup jauh, Sarinah menghentikan aktingnya dan terlihat senang dengan dirinya sendiri. Keesokan harinya, Sarinah dengan payung ungunya pergi ke rumah keluarganya karena Agus mengundangnya makan siang. Tukinah terlihat lebih sehat dan menyambutnya dengan sopan santun yang sempurna, tetapi Siti sangat kasar padanya. Agus mengatakan Siti mewarisi sifat kasar itu dari nenek mereka. Sambil menunggu makan siang siap, dia meminta tur rumah dan meyakinkan Agus untuk menunjukkan kamar neneknya. Awalnya dia hanya pura-pura ingin tahu, tetapi ketika Tukinah memanggil Agus untuk membantunya dengan piring, Sarinah mengambil kesempatan untuk mencari stempelnya di laci yang dia butuhkan karena keluarganya telah memblokir kartu debitnya. Sementara itu, Dadang dan Tukijo berada di kantor polisi menonton beberapa rekaman dari kamera keamanan yang menunjukkan seseorang menggunakan kartu debit Sarinah untuk mendapatkan uang dari ATM, tetapi wajahnya tidak terlihat karena payung ungu. Ini membuat mereka percaya Sarinah telah diculik,
Dan meskipun Tukijo tidak mengatakan apa-apa, dia mengenali payung itu. Kembali ke rumah, keluarga sedang makan siang ketika Dadang pulang dan karena kebiasaan, Sarinah menyambutnya, membuat semua orang melihatnya seperti orang aneh. Sarinah menutupi kesalahannya dengan bergegas ke kamar mandi dan dari sana dia mengintip keluarga, melihat bagaimana Dadang menolak makan karena kondisi emosionalnya saat ini. Keesokan harinya, Tukijo mengamati Sarinah dengan cermat untuk memastikan payungnya sama dengan yang dia lihat di kamera keamanan. Setelah dia pergi untuk hari itu, dia memasuki kamarnya dan menggeledah barang-barangnya, menemukan gigi palsu dan sepatu lama Sarinah. Sementara itu, Ujang terus menolak orang di audisi sampai Sarinah dan bandnya muncul. Dia tidak membuang waktu dan menawarkan mereka kesepakatan, yang tentu saja diterima oleh band. Ketika Sarinah pulang, dia menemukan tas dengan gigi palsunya tergantung di jemuran. Tukijo mengungkapkan bahwa dia tahu bahwa Oduri adalah Sarinah dan mengatakan dia tidak bisa hidup tanpanya. Di masa lalu, ketika dia berusia 13 tahun, dia kehilangan orang tuanya dan keluarga Sarinah menampungnya, dan senyum Sarinah akan selalu membantunya tetap kuat. Oduri pun akhirnya mengakui bahwa dirinya adalah Sarinah. Keesokan harinya, keduanya menghabiskan waktu bersama di kafe. Sarinah memberitahunya tentang konser mendatang yang akan dihadiri bandnya, yang berarti dia akhirnya bisa mewujudkan mimpinya menjadi penyanyi terkenal. Ketika Tukijo membuat lelucon yang tidak lucu, Sarinah memaksanya makan es serut yang dia makan, dan tindakan ini dilihat dari meja lain oleh Pak Inem yang sekarang mengira Tukijo berkencan dengan wanita yang jauh lebih muda darinya. Setelah itu, Sarinah meminta bantuannya agar keluarganya tidak khawatir lagi tentangnya. Jadi Tukijo mengundang Dadang dan Tukinah ke rumahnya dan memberitahu mereka bahwa dia berkencan dengan Sarinah dan bahwa dia baik-baik saja. Tukijo menjelaskan bahwa dia menjalani kehidupan yang selalu dia inginkan dan bahwa dia membutuhkan kartu debitnya untuk berfungsi kembali. Sementara itu, Atun berada di pusat komunitas di mana Pak Inem memberitahunya tentang ayahnya yang berkencan dengan wanita yang terlalu muda untuknya dan bagaimana wanita muda itu mungkin mengincar harta warisannya. Atun awalnya tidak ingin mempercayainya. Tetapi ketika dia kembali ke rumah dan melihat ayahnya berolahraga untuk merasa muda lagi, dia berpikir apa yang dikatakan Pak Inem mungkin ada benarnya. Keesokan paginya, Tukijo menjemput Sarinah di halte bus, mencoba terlihat keren sambil menyerahkan sekuntum bunga. Beberapa remaja di dekatnya menertawakan betapa konyolnya dia terlihat, dan Sarinah juga memanggilnya karena itu, tetapi dia tetap menerima tumpangan. Beberapa saat kemudian, mereka tiba di studio TV tempat band akan membuat debut mereka di layar. Sarinah bernyanyi dari hati saat dia mengingat suaminya jatuh cinta padanya dan kehilangannya, serta masalah yang dia lalui sebagai ibu tunggal yang saat itu masih muda untuk membesarkan putranya sendirian, yaitu Dadang. Pada saat lagu berakhir, dia menangis, dan penonton jadi ikut merasakan emosinya. Beberapa hari kemudian, Sarinah, Tukijo, dan teman-teman bandnya itu pergi ke kolam renang bersama. Ketika mereka masuk ke kolam khusus, gelombang raksasa membuat Sarinah dan Tukijo terpeleset dan hampir tenggelam. Tukijo akhirnya pingsan di suatu tempat di tepi pantai, dan Sarinah diselamatkan oleh Ujang yang membawanya ke meja terdekat agar dia bisa beristirahat. Dia mencoba mengenalnya lebih baik, tetapi Sarinah menghindari pertanyaan itu, mengatakan dia akan mengungkapkan lebih banyak tentang dirinya di masa depan karena dia merasa tertarik pada Ujang. Obrolan ringan mereka terhenti ketika Ujang melihat kaki Sarinah terluka. Dia sedikit panik ketika menyadari bahwa area di sekitar luka yang mulai keriput, dan kemudian dia berkata akan pergi ke rumah sakit. Dia bergegas pergi dari sana. Dan kemudian di rumah Tukijo melakukan tes. Dia mencek kakinya dan area itu juga menjadi keriput di sekitar luka. Pada saat itu, Atun memasuki ruangan dan menemukan mereka dalam apa yang dia anggap sebagai posisi yang mencurigakan. Tidak tahan lagi, dia menyuruhnya pergi. Tukijo membela Sarinah dan akhirnya berdebat dengan putrinya, membuatnya menangis. Jadi Sarinah memutuskan untuk pergi agar tidak menimbulkan masalah lagi. Tukijo ingin mengejarnya, tetapi Atun meraihnya dan tidak melepaskannya. Keesokan harinya, Tukijo sangat khawatir karena tidak mendengar kabar dari Sarinah, sehingga dia pergi menemui Dadang dan menceritakan kebenarannya. Namun, Dadang tidak percaya padanya dan mengira dia menderita demensia atau depresi, jadi dia mencoba menelepon dokter. Tukijo menyerah dan kembali ke rumah di mana dia tinggal sepanjang hari di kamarnya meratapi kehilangan Sarinah. Omong-omong soal Sarinah, setelah menerima telepon dari Ujang, dia akhirnya tinggal di apartemennya. Mereka berbagi makan malam dan obrolan panjang yang menyenangkan di mana Ujang terus mencoba menggodanya. Tetapi Sarinah tidak bisa membiarkan dirinya menyerah pada pria yang jauh lebih muda darinya.
Jadi dia terus menuangkan air mineral capak jenggot sampai dia kobam dan tertidur. Kembali ke rumah keluarga, Pak Inem minum antidepresan lagi dan dia tidak bisa tidak memikirkan Sarinah yang memarahinya karena itu. Keesokan harinya, band itu merekam single pertama mereka. Tetapi produser lain membuat Mamat menyadari bahwa lagu lambat semacam ini tidak sesuai dengan citra band dan dia harus menemukan seorang komposer untuk mereka. Ini membuat Agus marah yang menulis lagu itu dan dia bergegas keluar dari gedung. Sarinah mencoba menghentikannya, mencoba membuatnya mengerti bahwa Ujang hanya menginginkan yang terbaik untuk band. Agus yang cemburu menuduhnya tidur dengan Ujang karena dia mendengar dia menghabiskan malam di tempatnya. Sarinah mulai menamparnya karena itu, tetapi kemudian dia mengajaknya makan siang untuk menolaknya dengan benar. Beberapa waktu kemudian, Sarinah bertemu dengan Tukijo di taman. Dia khawatir karena dia tidak lagi menerima kabar darinya dan dia juga bisa menebak dia menyukai orang lain sekarang. Dia sangat cemburu, tetapi menerimanya karena dia ingin Sarinah bahagia. Setelah memberinya sekantong buah persik lagi, Sarinah memintanya untuk menjaga Pak Inem dengan baik. Jadi Tukijo harus memberitahunya bahwa sebenarnya Pak Inem pingsan minggu lalu karena pendarahan otak dan dia sekarang dirawat di rumah sakit. Kemudian di malam hari, Dadang memeriksa Agus yang sedang mengarang lagu baru untuk band. Dia memberitahu putranya bahwa lagu itu sangat bagus dan mendoakannya semoga berhasil. Tetapi sebelum pergi, dia tidak bisa tidak melihat gambar band itu. Dia kemudian pergi mencari beberapa foto lamanya saat bayi dan menyadari betapa miripnya wanita dari band itu dengan ibunya sendiri. Beberapa hari kemudian, Sarinah berkencan dengan Ujang di taman dan ketika dia mengakui perasaannya, dia mengatakan dia tidak bisa menerimanya karena perbedaan usia di antara mereka terlalu besar. Ujang mengira dia berarti dia terlalu tua untuknya. Ketika mereka selesai, dia menurunkannya di rumah sakit, memberinya jepit rambut dan mencium dahinya sebelum pergi. Sarinah segera memasuki gedung bermaksud mengunjungi Pak Inem, tetapi sudah terlambat, dia sudah meninggal. Dia sangat kesal dengan berita ini sehingga dia pergi tanpa menyadari Tukijo juga ada di sana. Hari pertunjukan besar akhirnya tiba dan Agus terlambat karena terjebak macet. Melihat taksi tidak akan bergerak dalam waktu dekat, dia keluar dan mengambil sepeda umum, yang mulai dia kendarai seperti orang gila melalui jalan-jalan. Kecerobohan ini memiliki konsekuensinya. Agus tiba-tiba terserempet sebuah truk dan dibawa ke rumah sakit. Ketika berita itu sampai ke band, Ujang ingin membatalkan penampilan mereka, tetapi Sarinah menolak. Dia pikir hal yang benar untuk dilakukan adalah membuat dunia mendengar lagu Agus dan menyanyikannya begitu keras sehingga dia akan merasa lebih baik. Band menerima untuk tampil dan lagu itu diterima dengan baik, menjadikannya sukses besar. Begitu mereka selesai, Sarinah bergegas ke rumah sakit dan tiba tepat waktu. Ternyata golongan darah Agusa adalah AB, yang tidak dimiliki siapapun di keluarga kecuali dia. Jadi dia menawarkan dirinya untuk transfusi. Ini membuat Tukijo khawatir dan dia menyeretnya keluar untuk berbicara secara pribadi dengannya. Mengingatkannya bahwa ini akan membuatnya tua lagi dan dia akan kehilangan kesempatan untuk mewujudkan mimpinya. Namun, hidup cucunya lebih penting. Dan ketika dia kembali ke lorong utama untuk mencari dokter, dia malah menemukan Dadang yang telah mendengarkan percakapan mereka. Dia mengaku tahu siapa dia dan memintanya untuk pergi karena dia sudah mengorbankan mimpinya demi dirinya. Jadi tidak adil baginya untuk melakukannya lagi demi cucunya. Sekali lagi dia menolak, mengatakan tidak masalah untuk menjadi tua jika dia bisa bersama keluarganya. Keduanya menangis dan berpelukan sebelum Sarinah dibawa ke ruang operasi di mana dia dihubungkan ke Agus untuk mentransfer darah. Dan kemudian, Sarinah perlahan kembali ke tubuhnya yang tua. Setahun kemudian, band itu terus sukses dengan Agus yang sehat dan Siti sebagai vokalis baru. Orang tua mereka dan Sarinah pergi ke semua konser mereka untuk mendukung mereka. Terlihat, Tukinah dan Sarinah semakin akur sekarang. Setelah konser selesai, Sarinah melihat Ujang dari jauh dan memutuskan untuk tidak mendekatinya. Tetapi ketika dia pergi, dia terkejut melihat jepit rambut yang sama yang dia berikan padanya ada di rambut seorang wanita tua. Sementara itu, Tukijo menemukan studio foto yang kali ini memiliki gambar James Dean di jendela. Setelah mengambil fotonya, dia pergi ke halte bus untuk menjemput Sarinah, mengungkapkan wajah mudanya yang tampan. Ketika dia melepas helmnya, para remaja yang mengejeknya terakhir kali sekarang memandangnya dengan kagum. Di akhir film, Tukijo yang kini berubah jadi muda, terlihat pergi bersama dengan Sarinah. Dan film pun tamat.